Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Nah, ini sedikit saya memberikan contoh apabila ingin melakukan entry jarak jauh, pastikan terlebih dahulu setupnya. Selanjutnya, apabila sudah menghasilkan, bisa kembali melakukan pengecekan atau melihat kembali pair yang sedang running ataupun yang membuat entry kita di floating. Contoh, saya akan melihat mana entryan yang pertama kali di floating yang barengan dengan yang sudah profit. Di sini saya entry ini semuanya 16 pair, akan tetapi untuk layernya mencapai 26 ataupun jika dihitung lot 0,26, saldonya anggap 300. Nah, jika dihitung hasil dalam 1 minggu akan seperti ini. Nah, ini dari hari Senin sampai hari Jumat, 5 hari. Nah, ini hasilnya seperti ini. Apabila ini dirasa cukup, maka kita tinggal mempelajari lebih dalam atau lebih jauh cara penggunaan lootnya. Nah, di sini lootnya semuanya 0,01. Karena apa? Entry mencari kenyamanan, di mana entry nyari nyaman bukan untuk scalpingan. Inilah bedanya entry pada time frame besar. Contoh entry pada daily itu bisa digunakan sebulan 2 bulan ke depan. Contoh pada weekly akan berlaku seperti itu. Contoh untuk weekly saja itu bisa berlangsung sampai 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun. Contoh entry pada time frame-nya weekly. Nah, sini coba dilihat perjalanan euro yang mana dari awal entry kena floating 1,6. Selanjutnya pada entry berikutnya yang menyusul setelah running, floatingnya bertambah besar. Nah, ini bisa dicek di sini. Untuk jarak jauh bisa di mappingnya di trading view. Jadi tidak mengganggu entry-nya yang di sana. Nah, di sini kita pastikan pada daily-nya terlebih dahulu. Nah, pada daily sini ini setup baru bermula apabila menggunakan acuan media trend pada time frame-nya daily. Dari bawah nampak setup lengkap, full structure, yang mana ini perjalanan sedang bermula. Ada candle yang melepasi top BB membuat momentum ekstrim, maknanya mengambil re-entry. Re-entry MA5 10 sampai mid BB. Contoh di mapping seperti ini. Nah, ini sedang mengambil re-entry. Sedangkan entry-nya dari awal mengambil langsung dari ujung sini. Ketika terjadinya momentum, saya sudah entry dan entry tambahannya ini berjalan mengambil ke bawah sampai di sini. Maka penutupan hari kemarin mampu membuat reversal ke atas. Maka selanjutnya akan retest ke area ekstrim ini. Apabila mampu di breakout, maknanya akan ke atas. Nah, ini entry menggunakan time frame-nya daily. Berarti ini entry time frame ketiga. Selanjutnya pastikan di time frame weekly-nya. Ini sebagai time frame kedua. Nah, di sini bisa didetailkan kembali. Nah, apabila entry pada daily, di sini nampak ada candle yang melepasi mid BB. Maknanya ada perubahan harga dan perubahan tren. MA50 di break barengan dengan mid BB. Ada perubahan harga, ada perubahan tren pada time frame
weekly. Maka apabila candle di atas mid BB mempunyai target top BB. Nah, selanjutnya bisa pastikan pada Monday. Apa yang berlaku di sini? Di sini sama, mampu breakout mid BB, akan tetapi untuk candle Monday-nya belum selesai. Wajib menunggu bulan ini selesai. Nah, di sini trennya masih di atas, tren dalam penurunan, akan tetapi di sini mampu merubah harga. Candle di atas mid BB maknanya mempunyai target top BB. Nah, apabila mengacu pada time frame kedua, di sini ada re-entry candlestick arah kukuh buy. Apabila ingin melakukan penarikan Fibo, bisa ditarik seperti ini. Nah, di sini ada shadow untuk nolnya. Selanjutnya untuk 100-nya itu bisa pada sini, pada close body setelah melewati mid BB. Ini boleh ditarik Fibo, contoh seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Selanjutnya boleh menarik Fibonya dari atas. Nah, sini ini langsung tinggal tarik Fibo. Apabila entry-nya pada time frame besar, maka penarikan Fibonya juga pada time frame besar, bukan di time frame 5 ataupun M15. Maka seperti ini cara melakukan penarikan Fibo pada time frame besar. Nah, selanjutnya entry-nya ada di mana, yang sekarang di bawah floating, maka bisa menargetkan angka-angka di atas ini. Nah, jika ingin melakukan sampai ke pullback di atas, ini boleh ya. Di sini entry, begitu running profit, pasang safety, break even. Misalkan 2-3 layer, nanti bisa TP di sini, take profit di sini sampai pullback. Ini boleh. Nah, ini bedanya entry pada time frame besar. Ini akan berpengaruh pada margin ataupun saat di bawah floating. Nah, ini jika dilihat di sini, ini penarikannya akan nampak berbeda, yang mana penarikan pada time frame-nya weekly dengan daily pasti berbeda. Apabila ingin melakukan penarikan dari daily setelah close candle-nya di atas mid BB, ini sangat berbeda jauh untuk penarikan Fibo, akan tetapi mempunyai jangkauan yang sama apabila angkanya dilihat di sini. Ini enggak apa-apa untuk entry time frame besar. Jadi contoh semisalnya di sini di floating euro sampai $2, $3 ini sudah biasa ya untuk time frame besar. Nah, ini bedanya. Selanjutnya AUD ya, AUD Australia USD. Nah, ini adakah kesamaan dengan pair lainnya? Ini bisa di backtest, caranya seperti itu juga. Kenapa saya tidak ada pound sterling Japan itu? Karena di sini nggak bisa difavoritkan, jadi mesti nyari di sana, kadang-kadang malas ya. Nah, di sini akan nampak sama ketika di sini memberikan arah momentum perubahan harga, selanjutnya tren. Nah, di sini sedang melakukan pengambilan re-entry. Re-entry minimal kan di sini ya. MA5 10. Selanjutnya di sini memberikan signal arah ke bawah sampai mid BB, kembali di reversal ke atas. Jadi ini bisa dikatakan candlestick arah kukuh sell, akan tetapi mampu kembali di reversal, maka akan menargetkan volume tertinggi sini untuk mampu di breakout atau membuat candlestick momentum yang baru. Nah, selanjutnya
apabila melakukan penarikan Fibo pada time frame-nya daily, ini sama ya, shadow sampai ke area mid BB sini. Ini untuk nolnya ya, untuk 100-nya 100 ditarik ke area nolnya sini. Maka angka-angka ini nanti yang akan dijadikan untuk take profit, pengambilan take profitnya. Nah, mau sampai di atas sana itu nggak apa-apa, karena ini retestnya gitu. Asalkan kalau sudah running pasang safety, karena ini untuk jarak jauh gitu. Nah, ini perbedaannya entry pada time frame besar atau bisa dikatakan untuk investasi. Investasi taruh uang di sini, selanjutnya mencari entry maka akan kerja sendiri. Contoh dengan saldo sekian, apabila ditaruh di bank maka setiap bulannya akan kena potongan bulanan. Apabila ditaruh di sini maka akan menghasilkan. Nah, ini yang wajib dipahami, entry pada time frame besar dan entry pada time frame kecil. Maknanya yang membedakan adalah menjadinya scalpingan. Scalpingan anggap apabila punya kesibukan padat, maknanya adalah repot ya, sebentar-sebentar buka market, sebentar-sebentar melihat setup. Nah, inilah perbedaannya. Jadi ini bisa teman-teman dan rekan-rekan maklumin apabila melihat ada floating, contoh seperti punya saya itu wajib paham ini untuk target jarak jauh atau hanya untuk scalpingan. Apabila untuk scalpingan maknanya floating sampai 3-4 dolar ini sudah banyak, karena harus setiap hari tuntutannya wajib profit. Apabila untuk jarak jauh masih hal yang wajar. Nah, inilah bedanya contoh investasi jarak jauh dengan jarak dekat. Apabila mempunyai margin besar pastinya memilih untuk sehari sekali atau seminggu sekali untuk melakukan entry. Nah, contoh semisalnya pada H4 mempunyai kapasitas entry 3 candle atau 12 jam. Maka ini bisa dicari kesamaan-kesamaan seperti ini. Ketika naik 3 candle tidak mampu, turun 3 candle kembali naik 3 candle. Ini banyak sekali kesamaan-kesamaannya. Ketika nggak mampu naik, ini bisa dijadikan pedoman atau bisa di backtest ya. Apabila belum melakukan backtest, pastinya banyak yang tidak percaya bedanya time frame besar dengan time frame kecil. Contoh ini H4 pindah ke H1, adakah kesamaan di sini? Pastinya banyak ya. Ketika nggak mampu naik turun, nggak mampu naik turun, ini banyak sekali di sini. Nah, ini di semua time frame itu berlaku mengikut time frame. Ketika ada momentum pasti ada re-entry, ketika ada candlestick arah maka akan ada re-entry. Nah, inilah entry yang mana tidak wajib terlalu berat memikirkan apa itu news, apa itu fundamental. Yang pasti fokus pada apa yang ada pada market. Karena market ini sistem yang bisa dipelajari, maka banyak-banyak mempelajarinya secara berkala. Nah, ini bisa dilihat lagi untuk memastikan. Contoh saya kenapa ini yang Perancis ya, yang belakangnya Perancis ini hold panjang semua ya. Ini bisa 1 tahun, 1,5 tahun bisa di hold. Selanjutnya untuk USD Japan, USD Perancis ini boleh, ini jangan di sell. Yang selanjutnya pada Australia Japan ini sebenarnya untuk yang belakangnya Japan ini panjang semua, hanya saja yang lainnya itu sudah tinggi-tinggi banget seperti Euro Japan, pound sterling Japan udah tinggi-tinggi banget yang belakangnya Japan itu. Terus selanjutnya seperti melihat Prancis Japan ini sebenarnya sudah tinggi, hanya saja nih
emang trennya dalam kenaikan, maka ini nanti profit 2-4 dolar dia akan kembali turun, sedang sideways. Untuk AUD ini banyak kesamaan ya. Ini kemarin pound sterling Australia ini sampai 15 dolar. Terus yang belakangnya Perancis ini buat panjang. USD Japan nggak ada, kalau untuk saya nggak ada. Terus USD Perancis ini nggak ada ya, nggak ada sell, masih kuat semua ya. Bisa untuk panjang, apabila terjadi minus maka nanti jatuhnya akan seperti ini, akan double seperti ini entry-nya. Nah, untuk yang lain nih bisa dipelajari secara berkala agar mudah ambil 1-2 pair terlebih dahulu. Nah, di sini kemarin itu ada yang salah entry, contoh ini ya. Nah, yang gold ya, gold ini walaupun sempat ke atas jadinya profit pun saya buang karena bukan tempatnya, salah akun ya. Ini saya buang, jadi nggak ada kasarnya itu menyesal, nggak ada, karena bukan di sini tempatnya untuk entry gold. Saat salah ya saya cut loss gitu. Nah, ini karena ini untuk khusus forex, nanti mempunyai tingkat kenyamanan yang berbeda. Ini bisa di hold 1 minggu sampai 1 bulan sampai 1 tahun. Akan tetapi untuk gold saya jadikan entry hari-hari. Entry hari-hari yang mana entry-nya mengikuti time frame. Ini tidak ada entry yang hold sampai panjang sekali untuk gold. Nah, inilah cara membedakan time frame. Selanjutnya hitung hasilnya. Apabila emang hasilnya itu cukup dirasa menghasilkan, boleh mengikuti caranya. Jadi ambil setup yang besar. Apabila nanti ada kesulitan cara mencarinya, contoh di sini yang paling besar euro pound sterling nih ya, nih sampai 4 dolar. Terus AUD New Zealand ini sampai 6 dolar. Ini nanti bisa dicari di sana di trading view sini. Enaknya nanti, jadi kalau pakai trading view bisa bikin permanen seperti ini, nggak mengganggu entry-nya di peta. Nah, contoh mau mencari punyanya AUD New Zealand tadi, nah, tinggal mencarinya di sini ada apa sehingga terjadi penurunan. Nah, di sini mampu breakout media trend dan harga berubah ke bawah. Nah, ini seperti ini, maka tadi floatingnya ya lumayan banyak. Akan tetapi ini saya kasih blok ini berarti area tunggu. Biasanya di sini baru buy sebenarnya. Coba kita lihat pada time frame yang di atasnya. Nah, di sini ini baru zonanya B, kan tetapi sudah mendahului. Di sini ada candlestick arah kuku B, selanjutnya naik, baru di reversal ke bawah. Di sini bisa dilihat pada time frame-nya weekly. Di weekly terjadi momentum B sedang mengambil re-entry di area mid BB. Nah, ini bedanya, berani mengambil floating maka resikonya akan seperti ini. Nah, ini namanya mengambil promosi. Ini sesuai mappingan, akan tetapi entry-nya sudah entry di atas. Nah, ini misalkan nanti hari Senin ingin di entry, berarti maknanya melawan arah. Nah, melawan arah dari tren, maka harus paham di mana take profitnya, karena ini bermain pada time frame besar. Nah, nanti bisa diperkecil di sini
sampai terjadinya setup pembalikan ke atas. Bisa ambil take profit secukupnya. Nah, jadi apabila sudah sampai pasti perjalanannya akan seperti ini ya, banyak sideway. Nah, ini kurang lebihnya cara mencari target jarak jauh dan perhitungkan hasilnya. Apabila menghasilkan itu bisa diperdalam, apabila tidak tinggalkan begitu saja, cari yang menghasilkan. Untuk tingkat kecepatan memang sangat jauh dengan goal ya. Goal sekali jalan mampu 100 pip, 200 pip. Ini enteng sekali. Koreksi 50 pip ini mudah ya, 5 dolar, 10 dolar mudah banget untuk goal. Nah, kalau untuk yang forex ini akan berjalan standar saja. Kurang lebihnya itu seperti itu, mencari entry dan membedakan time frame-nya. Ini semoga yang melihat dan menyimak ini benar-benar bisa memahami multi time frame-nya. Multi time frame untuk time frame kecil ini berlaku untuk scalpingan. Untuk time frame besar ini menargetkan jarak yang sangat jauh. Contoh, menahan entry 1 bulan ini bukan hal yang mudah, tapi apabila sudah biasa ya biasa saja, karena nggak dibawa ya, hanya dilihat sesekali saja. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat dan terima kasih.